warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mutia, NIM 12183600, untuk memenuhi tugas pertemuan 11 dan 12, yaitu implementasi klien server PHP, MySQL dan Android pada studi kasus CRUD file master kategori, dengan tujuan mahasiswa memiliki kemampuan membuat UI dengan bahasa pemrograman Java atau mobile, membuat layanan web service, API, CRUD, dan mobile atau klien. 3. Menguji sebuah aplikasi berbasis web service. Pertama, penunjuknya database yang digunakan adalah perpustakaan atau pustaka pada web programming 3. Tabel yang dipergunakan adalah kategori. Untuk konsep CRUD tidak jauh berbeda dengan pertemuan 6 dan 7. Yang pertama, buat JSON pada PHP. Copy-pastekan terlebih dahulu script server.php pada pertemuan 6 dan 7. Lalu buka localhost php-myadmin pada database pustaka dengan nama tabel kategori. Di sini database-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi pustaka. Lalu untuk select from isi biodata atau tabelnya itu ganti jadi kategori. Query tampil biodata diubah jadi query tampil kategori. Di sini juga diubah jadi query tampil kategori. Lalu pada case insert itu hanya ada kategori. Di sini juga diubah menjadi kategori. Query insert data MySQL query insert into kategori. Sini juga hanya ada kategori. Values-nya kita ubah jadi kategori. Lalu selanjutnya get bio data by ID kita
jadi query delete kategori delete from isi biodata kita ubah jadi delete from kategori where id tetap id, lalu ini query delete kategori, lalu setelah diubah dan disesuaikan pada database kategori yang ada pada database pustaka, kita simpan pada htdocs pada folder kategori dengan nama file server.php. Setelah selesai, kita dapat melakukan pengujian pada Postman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Septiani. Saya akan menjelaskan di bagian Postman-nya. Kita buka Postman-nya, kita ketik URL-nya yaitu localhost slash foldernya kategori slash server.php. Tadi kita menggunakan operasi view pertama untuk melihat isi data tabel tersebut. Lalu coba kita klik send. Kita tunggu sampai muncul. Lalu kita ganti HTML jadi JSON. Ini sudah muncul data ID 1 kategori komputer, ID 2 kategori bahasa, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan insert, masukkan data. Kita ganti view jadi insert. Kita masukkan kategorinya, isi tabel yang ingin kita masukkan datanya. Kita masukkan misalnya sistem, lalu klik send. Kita tunggu. Apabila data berhasil kita masukkan, akan muncul data berhasil disimpan. Selanjutnya, apabila kita mencari kategori sistem informasi, kita akan ganti insert menjadi update. Lalu tambahkan jadi sistem informasi. Lalu masukkan ID-nya. ID ke-10. Lalu klik send.
Apabila data berhasil diupdate, akan muncul update data berhasil. Selanjutnya, apabila ingin kita hapus data tersebut, kita ganti menjadi delete. Lalu klik send. Kita tunggu. Apabila data berhasil dihapus, akan muncul pesan data akan berhasil dihapus. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari kategori, misalnya bisa juga dengan ID juga, kita hapus kategorinya, lalu ganti operasinya menjadi kategori berdasarkan ID. Kita hapus dulu, kita ganti menjadi kategori by ID. Misalnya kita mencari ID-nya kedua, lalu klik send. Kita tunggu sampai datanya muncul. Kita ganti HTML menjadi JSON. ID yaitu 2, kategori yaitu bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari kelas 12 5C01. NIM saya 12182606. Di sini saya akan membuat aplikasi Android menggunakan Eclipse. Langkah-langkah awalnya saya bisa jelaskan, yaitu kita membuka file, new, kita membuat file baru ya. Di sini kita pilih ada Android Application Project. Di application name ini kita beri nama kategori buku. Di project name-nya jadi kategori buku. Dan di package name-nya kita ubah jadi RG si kategori buku. Kita klik next. Next lagi. Di sini ada pilihan icon. Kita next. Kita pilih blank activity. Kita next lagi. Di sini kita membuatnya. Lalu kita klik finish. Package-nya sudah terbuat, yaitu kategori buku. Kita klik kategori buku. Kita klik yang SRC. Pilih yang ORG, kategori buku. Kita di sini akan membuat 2 kelas, yaitu ada kelas kategori activity dan koneksi activity. Kita bikin salah satunya dulu. Caranya yaitu new, dan kita pilih kelas. Di sini kita beri nama kategori activity. Kategori activity. Kita klik finish. Kita bikin kelasnya yang satu lagi, yaitu koneksi activity. New, bikin kelas satu lagi, yaitu koneksi activity. Kita finish. Sudah ada 3 kelas, yaitu ada kategori activity, koneksi activity, dan main activity.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah Android Manifest. Kita buka. Kita ubah agar terhubung oleh internet ya. Yes. Selanjutnya kita bikin di Android Menu, kita ubah. Di sini kita tambahkan sedikit script untuk terhubung oleh internet, yaitu permission Android kita save, Ctrl save. Sudah kita ubah di Android Manifest XML-nya. Lanjut kita ke tambahkan script di activity main-nya. Kita klik. Di sini kita tambahkan scriptnya. Di sini saya sudah membuatnya. Kita tinggal copy paste. Kita save lagi. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada interface kalau ya ikan juga. Itu interface ikan itu ada Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Puspitasari dari kelas 125C01, NIM 1218372. Di sini saya akan membahas tentang koneksi activity dan kategori activity. Pertama-tama kita buka aplikasi Eclipse, lalu kita buat project. Di sini saya sudah membuat project dengan nama kategori buku. Lalu kita buka file src, dan di sini ada kategori activity, koneksi activity, dan main activity. Yang pertama kita buka kategori activity.
Di kategori activity ini, di dalam script ini terdapat URL yang sebelumnya sudah diuji terlebih dahulu, dan ini merupakan script dari kategori activity. Dan yang kedua, di sini ada koneksi activity. Dan ini merupakan script untuk koneksi activity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Septirizkia dari kelas 12 di C 01 NIM 12183638. Saya akan menjelaskan bagian main activity Java. Main activity Java digunakan untuk menampilkan hasil pengerjaan pada emulator Android. Makanya codingan di sini banyak. Di sini codingannya ada mendapatkan data widget dari XML activity melalui ID, menambah baris untuk tabel, set background color, warna kolomnya biru, blue, menampilkan tampilan teks untuk judul pada tabel. Di sini buat kolomnya ada ID, kategori, dan action. Menampilkan tampilan text view ke dalam tabel, menyusun ukuran dari tabel. Ini codingannya mengubah data dari kategori activity yang berupa string menjadi array. Ini diubah data tersebut dari string menjadi array. Ada ID, kategori, memberi warna pada baris tabel. Di sini ada LT-gray, warna baris tabelnya. Menambahkan button edit, nanti ada button edit, menambahkan tombol delete. Selain edit ada delete. Jika ingin mengedit data pada kategori, dia mengambil data dari ID, menghapus data dari tabel juga sama. Menambahkan kategori melalui ID. Selanjutnya, membuat ID tersembunyi pada alert dialog. Membuat alert dialog untuk membuat data di kategori. Edit kategori. Terus, jika ingin mengubah data pada kategori, jika tidak ingin mengubah data pada kategori, terus di sini untuk alert dialog untuk menambahkan data pada kategori ini. Nah, selanjutnya apabila ingin mengubah logo aplikasi, pertama siapkan gambarnya. Di sini, di sini udah saya siapkan gambar buku PNG dengan resolusi 72x72 dan formatnya PNG. Selanjutnya, kita buka drawable HDAP dan pastekan gambaran tersebut sini. Ini seperti ini, buku PNG ada. Selanjutnya, jangan lupa ubah di Android Manifest. Bagian Android icon, add drawable slash yang tadinya IC launcher menjadi buku. Apabila ingin melihat hasilnya, klik press layout activity main XML, dan ini logo yang telah kita ubah tadi, yang tadinya logo seperti ini jadi kayak gini yang telah kita siapkan. Selanjutnya apabila semua telah selesai dan kita ingin mencobanya atau menjalankannya pada emulator Android, pertama klik kanan pada projectnya, terus Android Tools, klik Fix Project Property. Apabila tidak ada kesalahan, lanjutkan dengan klik Build Project. Setelah Build Project selesai, kita akan coba jalankan, klik kanan Run As dan Android Application, dan tunggu sampai emulatornya berjalan. Biasanya menunggu emulator memang agak sedikit lama, dan ini emulator yang sudah saya jalankan. Ini tampilannya.
Dan ini tampilan aplikasi yang telah terinstall di emulator Android ini, yang telah kita buat ini, kategori buku. Ini kita klik, memang agak sedikit lama. Dan ini tampilannya aplikasi yang telah kita buat. Di sini ada tambah kategori, dan ini kategorinya. Selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan, klik tambah kategori. Memang agak sedikit lama. Ini kita masukkan kategori, misalnya sistem. Coba sistem. Klik insert. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita edit sistem yang tadi telah kita buat. Kita edit jadi informasi, lalu klik update. Memang agak lama. Dan ini sudah terganti sistem jadi informasi. Selanjutnya kita coba delete. Dan data sudah terhapus. Nah, ini adalah uji coba emulator pada emulator Android. Selanjutnya, apabila kita ingin mencobanya pada HP, pertama kita hubungkan terlebih dahulu. Kita hubungkan terlebih dahulu dengan internet. Selanjutnya ketik ipconfig, terus masukkan IP yang kita dapatkan. Selanjutnya ubah IP sesuai IP yang telah kita dapatkan. Di sini IP yang saya dapatkan adalah 192, 168, 43, dan 38. Di sini IP yang kita dapatkan 192, 168, 43, dan 38. Taunya dari mana? Kita buka CMD. Lalu ketikkan ipconfig.
Dan di sini pada bagian wireless LAN adapter Wi-Fi yang IP yang kita dapatkan ada 192.168.4338. Kita masukkan, save, selanjutnya project, clean, selanjutnya klik kanan seperti biasa, Android Tools, Fix Project, apabila tidak ada error, langsung build project dan jalankan. Habis itu buka tempat penyimpanan kategori buku ini dan ambil file APK-nya. Ini saya menyimpannya di folder 851 TWS, workspace, kategori buku, bin, dan ini aplikasinya, dan install HP. Pertama, buka aplikasi yang telah kita install. Kita buka kategori buku. Ini adalah tampilan dari kategori buku. Kita klik tambah kategori, lalu kita isikan kategori, misalnya sistem, lalu klik insert. Data berhasil disimpan. Selanjutnya, apabila kita ingin mengedit, kita klik edit, kita ubah namanya jadi informasi. Selanjutnya klik update. Update data berhasil. Selanjutnya kita uji coba delete. Kita delete informasi. Data sudah terdelete.